Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, kemudian Pak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Nah, Pak Jimmy tadi sudah disampaikan begitu, nampaknya dari pusat perbelanjaan sudah melakukan inovasi, kreativitas begitu. Nah, dari tenan-tenan, dari sektor retailnya sendiri ini bagaimana? Apakah juga memanfaatkan peluang digitalisasi saat ini begitu dengan penjualan mungkin omnichannel tadi, ada yang offline, ada yang online, atau bagaimana nih Pak? Iya tentu Mas Pras. Jadi salah satu strategi yang harus dilakukan oleh para peritel adalah mencoba untuk menggabungkan berbagai channel gitu ya, menggunakan berbagai channel atau omni channel tadi. Oke. Memang sekarang ini ada kecenderungan kalau misalnya barang-barang yang bisa dibeli online, orang cenderung akan beli online gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita bicara tentang yang perlu di feel, di touch, di baunya itu harus terasa, yang fresh gitu ya, produce dan seterusnya, itu masih orang masih belanja di toko brick and mortars gitu yang ada gitu, yang fisik gitu. Jadi ini merupakan satu tantangan tapi juga peluang bagi peritel yang bisa menggabungkan berbagai channel itu dan melakukan Oke. langkah-langkah inovatif dalam rangka memenangi persaingan. Tapi kita lihat ya, memang persaingan ini semakin ketat dan tanpa harus menyebut nama, kita kan bisa beberapa tahun terakhir ini khususnya kita lihat berbagai pemain di sektor retail ini banyak yang tumbang juga dan harus tutup gitu. Baik sebagai satu kesatuan retail chain-nya maupun juga toko per toko. Jadi strategi untuk bisa segera cut loss gitu pada saat memang tidak bisa bertahan di satu cabang, itu penting untuk dilakukan daripada nanti berpengaruh kepada retail secara keseluruhan. Baik, baik. Nah, Pak Alfonsus, dengan kondisi seperti saat ini, adakah dari sisi pusat pengelola belanja begitu ya, melihat ada relaksasi di sana begitu untuk retail atau tenan-tenan yang ada, atau seperti apa sih sehingga kita bisa saling bahu-membahu begitu untuk menjaga kinerja positif di industri retail dan juga pusat perbelanjaan nih Pak Alfonsus? Ya, saya kira harus demikian. Jadi memang kalau ya kita bicara masalah biaya sewa, biaya service charge dan sebagainya begitu di pusat perbelanjaan, tentunya teman-teman pusat perbelanjaan itu akan menyesuaikan begitu ya. Jadi Oke. kalau bicara service charge ya, kalau service charge ini kan biasanya umumnya digunakan untuk menopang operasional begitu ya. Menopang operasional ya ini mungkin agak lebih apa kondisinya akan terus meningkat gitu ya karena kita tahu upah minimum tiap tahun naik, Oke. harga-harga spare part barang-barang pun naik dan sebagainya begitu. Tapi kalau dari sisi biaya sewa saya kira tentunya akan menyesuaikan begitu karena setiap pusat perbelanjaan itu kan tingkat keramaiannya ataupun tingkat kunjungannya juga berbeda-beda begitu. Jadi tentunya tidak bisa disamakan dari satu pusat perbelanjaan ke pusat perbelanjaan yang lain begitu. Oke. Tentunya itu akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing begitu ya. Dan umumnya juga biasanya meskipun itu di dalam satu pusat perbelanjaan, tetapi biaya sewa tidak bisa disamaratakan juga begitu antara kategori usaha yang satu dengan kategori usaha yang lain begitu. Jadi saya kira banyak faktor lah. Belum lagi luasan toko dan sebagainya begitu ya. Oke. Kelas pusat perbelanjaan pun itu sangat mempengaruhi. Belum lagi lokasi pusat perbelanjaan juga sangat mempengaruhi. Jadi saya kira semua faktor-faktor itu akan menjadi pertimbangan bagi setiap pengelola pusat perbelanjaan begitu. Ya, Demikian Mas Pras. baik. Tetap optimis meskipun nanti akan single digit kalau kita cermati sampai dengan akhir tahun begitu ya Pak Alfonsus ya? Ya, saya kira tetap akan bertumbuh begitu dan ini kan kondisi tadi Mas Pras singgung Rojali ini kan kebetulan tahun ini kan low seasonnya tambah panjang begitu karena Oke. Ramadan dan Idul Fitrinya kan datang lebih Iya, awal. iya. Nah, sekarang ini kan kita sedang dalam posisi low season begitu. Itu pun salah satu alasan lagi kenapa juga intensitas rojalinya meningkat begitu. Tetapi ini akan berangsur-angsur berkurang begitu nanti menjelang Natal dan Tahun Baru ya. Biasa Baik. menjelang akhir November itu akan terjadi perubahan begitulah. Akan Oke. rojalinya akan berkurang gitu. Baik, baik. Rohananya juga akan berkurang gitu ya. Jadi Oke. saya kira itu kondisi yang akan terjadi. Nah, pertumbuhan ini
saya kira akan tetap tumbuh tapi tidak signifikan single digit dan Oke. tetapi kalau pemerintah punya target 8%, nah ini saya kira Rojali dan Rohananya bisa hilang ini gitu ya kalau bisa Oke. mencapai Ya. 8%. Jadi salah satu cara menurut saya teman-teman pusat belanja sekarang kan melakukan berbagai macam kegiatan promo belanja untuk memperpendek dalam tanda kutip low season yang panjang ini begitu. Tetapi saya kira itu sifatnya sementara. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah menaikkan daya beli masyarakat begitu. Jadi saya kira Oke. program-program promo belanja itu Ya. hanya dilakukan untuk sementara waktu. Tetapi obat yang paling mujarab itu adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat secara secepatnya begitu. Oke, Pak Itu Alfonsus. menjadi jauh penting, Mas Pras. Begitu. Baik, baik. Nah, Demikian. Ya. Pak Jimmy, terakhir Anda melihat bagaimana target ke depan sampai dengan akhir tahun paling tidak? Kita tetap optimis ya, walaupun tadi ada berbagai tantangan yang kita harus hadapi, terutama penurunan daya beli. Tapi saya Oke. yakin dengan adanya berbagai upaya seperti transformasi digital, kemudian tadi sinergi ekosistem UMKM dan retail modern, kita juga mencoba untuk bisa advokasi kebijakan sehingga kita bisa sejalan dengan lapangan, dinamika di lapangan ya. Ini tentunya akan mendukung untuk keberlanjutan sektor retail. Tadi juga Pak Alfonsus menekankan perlunya kerjasama gitu kan antara pusat-pusat perbelanjaan dengan para retailnya, dengan semua ekosistemnya Oke. sehingga pada akhirnya kita bisa bertahan. Kita udah melalui tantangan yang lebih berat ya Pak Alfonsus ya, terutama pada saat COVID kemarin, di mana traffic itu hampir tidak ada atau bahkan tidak ada untuk Oke. waktu yang lama. Saya rasa kita apalagi sekarang ini kita harapkan hanya sementara aja. Kita terus berupaya. Contoh kita lagi sekarang mendorong, kemarin juga Pak Alfonsus ini hadir dalam kegiatan Hari Retail Nasional yang di launch Oke. di Kemendak, dan ini saya rasa momentum justru dalam masa-masa yang challenging ini kita bisa melakukan penguatan gitu, di mana kita lakukan efisiensi, kita lihat mana yang efektif, Iya. bagaimana supaya strateginya lebih lebih baik, inovasinya lebih oke, dan seterusnya. Ini kita harapkan Baik. nanti the survival of the fittest memang, Oke. siapa yang bisa survive itu akan menjadi lebih baik lagi. Baik, Gitu. itu dia beragam inovasi strategi yang juga terus dilakukan begitu ya oleh pengusaha retail maupun juga pengelola pusat perbelanjaan di Indonesia. Pak Alfonsus, Pak Jimmy Gani, terima kasih banyak atas update, informasi dan insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Alfonsus. Pak Jimmy. Ya, terima kasih Mas Pras. Terima kasih Pak Pak Jimmy. Alfonsus. Sampai ketemu. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menakar kinerja lifting migas hingga akhir tahun 2025.